Saya Nana Safaira Wahyudi dan saya Feni Rasmalinda Haryanti. Jadi berdirinya kami berdua di sini ingin menyampaikan isi rangkuman dan makna dari buku yang kami baca yang berjudul Tuhan di Mana Engkau. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu bab yang ada dari buku tersebut. Yang pertama itu menemukan jati diri. Sering kita dengar bahwa masa muda itu adalah masa yang menyenangkan, masa yang penuh akan cita-cita. Hal tersebut salah satu sepenggal syair untuk kaum muda seperti kita dalam mencari jati diri di masa muda seperti ini. Pada dasarnya masa muda itu adalah masa yang menentukan, masa yang akan menentukan kita di masa depannya seperti apa. Sering kita berharap atau harapan setiap orang bahwa kecilku dimanja-manja, mudaku kaya raya, tuaku berfoya-foya, dan matinya masuk surga. Akan tetapi di dunia ini bisa terjadi kebalikannya. Bisa jadi kecilku dimanja-manja, mudaku malas bekerja, tuaku sangat menderita, dan matinya juga belum tentu masuk surga. Nah, apabila kita menanyai seorang anak kecil tentang apa cita-cita kalian, dia langsung menjawab spontan seperti profesi dokter, polisi, hukum, dan sebagainya. Bisa jadi anak kecil tersebut melihat orang tuanya dari salah satu profesi tersebut. Tetapi ia itu adalah anak kecil, anak yang dimana masih polos, lugu, dan belum mengetahui apa-apa. Nah, berbeda dengan seperti kita, remaja atau orang dewasa, jika dilemparkan tentang pertanyaan apa itu cita-cita. Yang sudah kita alami seperti sekarang, bahwa semakin bertambah dewasa, semakin banyak pula permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi, seperti masalah pendidikan, keluarga, ekonomi, pertemanan. Hal ini yang membuat kita ketika ditanya tentang cita-cita, kita akan diam sejenak, lalu akan memikirkan mau dibawa kemana jalan kehidupan ini. Biasanya permasalahan seperti ini bisa membuat seseorang itu menjadi gelisah atau kepikiran terus-menerus. Nah, di buku kan jangan mudah untuk gelisah dalam menghadapi persoalan-persoalan. Hadapilah permasalahan-permasalahan dengan kedewasaan iman. Karena setiap kita mempunyai masalah, waktulah yang akan memperbaiki masalah tersebut. Di bab ini menceritakan sibuknya aktivitas di masa muda itu menyenangkan. Tentu baik untuk imunitas seorang remaja. Akan tetapi yang harus diingat adalah masa muda adalah masa menata masa depan. Jadi bab ini menceritakan bahwa masa muda itu harus menata masa depan dan harus mengejar mimpi dan bukan sekadar mimpi saja. Terima kasih. Baik, setelah kita mendengarkan Feni menjelaskan tentang bab tersebut, saya akan menjelaskan tentang bab yang berjudul Mata untuk Memandang Keindahan. Mata adalah suatu karunia Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan mata mempengaruhi beberapa aktivitas yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Namun jika mata sakit, kesehatan kita pun akan terganggu. Bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Nah, pada bab ini menceritakan tentang seorang ibu yang mengalami kecelakaan tertimpa pohon kelapa dan menyebabkan kebutaan. Kejadian itu membuat ibu sangat mengalami traumatik dan berdampak bukan hanya kepada mata, tetapi juga berdampak kepada emosi. Penderitaan yang dialaminya membuat dia menjadi mudah marah dan sulit mengontrol emosi, bahkan sulit untuk diajak berkomunikasi. Selain itu, hidung juga merupakan indera penting yang merupakan jalur masuknya nafas kehidupan. Setiap hembusan nafas kita merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, seringkali kita melupakan bahwa pentingnya udara bersih dan segar yang kita hirup setiap hari.
Keharuman adalah simbol kehadiran Tuhan dan dalam perayaan Agung Ekaristi Dupa yang harum melambangkan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Melalui hidung kita bisa merasakan kehadiran dan kebaikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajarkan untuk mensyukuri setiap nafas yang kita hirup sebagai tanda kasih Allah yang tak terbatas. Dengan memperhatikan kesehatan mata dan hidung, kita diingatkan akan pentingnya merawat indera-indera ini sebagai anugerah Tuhan. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, saya dan Feni akan menyampaikan kesimpulan dari buku Tuhan di Mana Engkau. Yang pertama, saya mendapatkan simpulan bahwa buku ini mengajukan pertanyaan yang lumrah dalam hidup kita, terutama saat kita menghadapi berbagai persoalan hidup. Renungan dari berbagai peristiwa seperti kelahiran hingga kembali kepada Sang Pemilik kehidupan menunjukkan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Serta keluarga kita adalah tempat salah satu komunikasi bagi keluarga serta Tuhan. Buku ini memberikan inspirasi untuk memahami makna hidup dalam kerangka sabda Tuhan, serta mengingat akan kehidupan berkeluarga yang bermakna. Tuhan hadir setiap peristiwa kehidupan kita. Nah, buku ini bersampel Tuhan di Mana Engkau. Nah, buku ini bisa Kakak lihat di perpustakaan online yang ada di aplikasi-aplikasi handphone, serta bisa juga dibeli di Shopee. Intinya, buku ini menceritakan tentang hidup yang bermakna.